siap untuk saya supervisi? Siap. Insya Allah siap, Pak. Jadi apa persiapan Bu Nina untuk yang Ibu lakukan ketika nanti saya supervisi? Ya seperti kita biasa Pak, seorang guru ya kan Pak, saya persiapkan RPP-nya, media pembelajarannya, kemudian saya juga sudah mempersiapkan ada model yang akan saya gunakan peserta didik. Kira-kira metode apa yang nanti Ibu tampilkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu mungkin ya bisa lebih semangat atau senang saat nanti belajar? Ya seperti biasanya Pak, kalau metode itu pastinya ceramah itu ada ya kan Pak. Kemudian juga ada nanti metodenya diskusi, tanya jawab. Namun ada model yang akan saya sisipkan di situ, yaitu saya menggunakan model PBL Pak, Problem Based Learning. Kemudian mungkin anak-anak itu juga ada LKPD-nya ya? Ada Pak, saya sudah persiapkan itu untuk anak-anak karena kan kalau ketika kita memberikan materi, kalau dia lanjut ada LKPD-nya kan anak-anak lebih bisa tahu sejauh mana anak-anak ini nanti bisa menguasai materi ini. Kira-kira gambaran sedikit itu metode PBL itu seperti apa Bu Nina? Oh iya Pak, model PBL ini Pak, kita nanti memunculkan suatu masalah, nanti anak-anak itu yang menemukan masalahnya di dalam pembelajaran itu. Nah, ketika anak-anak ini nanti bisa menemukan masalahnya, bagaimana cara pemecahan masalahnya nanti, itulah dia nanti sewaktu di dalam pembelajaran itu. Jadi pertama-tama kita munculkan dulu masalah, sehingga anak yang mengetahuinya, oh ini masalahnya, nah bagaimana solusinya gitu. Nah, kira-kira memang pembelajaran PBL ini bisa menggugah hati anak, lebih bisa belajar lebih asik lagi, dan memang mungkin kedepannya anak-anak ini tidak kaku lagi seperti pembelajaran yang lama-lama ya. Iya Pak, saya udah pernah juga itu kan ada beberapa pembelajaran saya gunakan model PBL ini. Saya lihat anak-anak begitu antusias, sehingga saya sekarang lebih menggunakan model itu karena anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Karena Bu Nina ya, Iya, nanti Pak. pas saya supervisi, ya kita santai aja, nggak usah Iya, terlalu tegang atau gimana. Nanti Bapak kasih masukan ya Pak. Oke, Saya terima mengajar kasih. nanti Ya, Bapak sama-sama. perhatikan jika ada kekurangan, saya mohon untuk memberikan masukan nanti ketika di akhir pembelajaran Iya. ya Pak. Pak apa mana? Selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Selamat pagi anak ibu. Selamat pagi ibu. Ya apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan. Baik, biar kita semangat yuk kita nyanyikan yel-yel kita ya. Dengan nadanya naik kereta api. Yuk anak-anak. Nah, karena tadi Ibu lihat yang itu yang semangat itu si Jidan, Ibu mintakan sebelum kita mulai pembelajarannya kita berdoa seperti biasa. Jidan silakan Ibu ke depan. Ayo yang lain semuanya berdoa ya. Bapak teman-teman, sebelum pelajaran mari kita berdoa. Doa dimulai. Iya, terima kasih Jidan. Doa selesai. Nah, Ibu dulu ngecek dulu kehadirannya. Kira-kira ada yang sudah hadir anak Ibu hari ini? Siapa yang sudah hadir? Ya Siva. Gimana bisa Siva ini? Ada kabarnya? Iya. Nah, ayo kita nyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila supaya kita tetap memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Ya, nak? Ayo semangat kita nyanyikan. Ayo nyanyi semuanya. Coba dulu kalian
ini? Ayo, ya. Arsitek. Arsitek bagus. Ada lagi? Ada lagi? Apa? Pembangunan. Pembangunan. Ya, kalau di sini dibilang dia punya bangunan ya. Nah, itu semua berperan dalam membangun gedung sekolah kita ini. Nah, anak-anak ibu, kaitannya dengan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita hari ini akan belajar tema pekerjaan, yaitu masih tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Kemudian di pembelajaran kedua. Nah, tujuan kita itu adalah setelah pembelajaran ini selesai, ibu harapkan anak-anak ibu nanti dapat menyebutkan 2 hal yang perlu diperhatikan pada saat kita nanti menggambar. Nah, yang ketiga itu kalian nanti dapat menggambar sebuah bangunan rumah impian dan kalian dapat menganalisis sikap yang mencerminkan nilai pertama pada Pancasila. Ayo anak ibu semuanya masih semangat? Nah, kita lihat dulu di depan ini ada 2 buah gambar. Yang bertanya mengenai gambar ini, Ya, Bu. ya. Ibu, kenapa gambar nomor 1 itu mewah dan kokoh, sedangkan gambar yang nomor 2 bangunannya roboh? Iya, ada yang bisa menjawab itu. Kenapa katanya yang pertama ini bisa kokoh, yang kedua itu roboh? Yuk, nanti itu permasalahan kita ya. Kita amati dulu yuk gedung sekolah kita yang berada di luar ini. Kita amati dulu gedung sekolah kita ini bagaimana bentuknya. Ayo anak-anak ibu, mari kita keluar kelas. Kita sudah melihat ya kan bagaimana bentuk gedung sekolah kita. Nah, ada yang mau memberikan tanggapan mengenai lingkungan sekolah kita tadi. Nah, yuk sama kita bandingkan dulu dengan gambar yang di depan ini, gambar sekolahnya. Yuk, ada yang mau bisa memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, Bu, saya melihat gedung sekolah itu terlihat kokoh. ya, bagus. Yuk, bagaimana terlihat sekolah kita ini masih bagus? Nah, anak-anak ibu, tujuan tadi kita mengamati itu kita lihat bahwasanya sebelum bangunan sekolah yang kita lihat tadi ini dibangun, kemudian sebelum ini diberdirikan, terlebih dahulu bangunan itu dirancang. Nah, yang merancang bangunan itu adalah seorang arsitek. Jadi seorang arsitek itu adalah merancang bangunan. Nah, anak-anak ibu, hari ini ibu akan meminta kalian untuk menggambar bentuk 3 dimensi untuk rumah impian kalian. Nah, yang perlu kalian ingat itu adalah bahwasanya gambar 3 dimensi itu memiliki apa? Ayo, yang kita pembelajaran kemarin memiliki apa? Panjang itu yang bentuknya 3 dimensi yang terlihat ada panjang, lebar dan tingginya. Nah, ayo jangan lupa tadi kamu kalau ketika menggambar itu rapi. Coba dulu sebelum menggambar tarik dulu garis tepinya. Nah, kalau 2 cm dilihat di atas, terus ini juga 2 cm. Iya, jangan lupa tulis nama, kemudian kelas berapa. Ayo anak ibu, mulai bekerja. Ayo gambar.
sholat, kamar mandi, dapur, meja makan, keluarga, bersanding depan. Terima kasih sudah menonton saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita ya. Ya, silakan. Baiklah teman, ini adalah rumah impian saya. Saya di rumah saya seperti ini, banyak jendelanya supaya udara bisa masuk ke dalam. Dan nanti di dalam rumah saya ini saya akan meletakkan dapur, ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, kamar, dan kamar. Nanti di dalam kamar saya akan meletakkan TV, kamar mandi, dan lainnya. Sekian, terima kasih. Iya, bagus, tepuk tangan dulu. Jadi, sifat atau sikap dari arsitek itu, jujur itu tercermin di dalam sila Pancasila yang pertama. Nah, nanti kita akan pelajari untuknya. Tapi sebelumnya, Ibu akan membagi kelompok untuk Ibu berikan LKPD-nya mengenai tabel sila Pancasila. Nah, yang pertama itu kelompok 1, Fatia Anggi Aina Viola. Nah, dia ini kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ambil tempatnya masing-masing serta temukan kawan-kawannya. Buka LKPD-nya. Lihat sila keberapa. Ini ke sila berapa? Ininya apa? Kemudian posisi bagian ini apa? Ayo tulis 1, 2 jenis. Nanti kalian pasangkan mana makna dari sila pertama dari yang kalian sudah baca tadi. Kalian temukan sendiri makna sila pertama dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah paham itu? Nah, nanti kalau kalian temukan contohnya begini. Maknanya ini, kemudian kalian tempel. Nah, dia sudah disediakan di situ ada lainnya ya. Nah, kemudian kalian tempel di sini contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Ayo, iya gitu lah, walaupun hari kita sudah nyatu, semangat, ya kan? Tapi tadi kalian punya rumah impian, kalau nggak semangat belajar, bagaimana kalian bisa meraih cita-citanya? Kelompok 1, kasih tepuk. Dan keyakinan masing-masing. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Contohnya bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Ya, simbolnya kepala bangsa. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya Pancasila. Karena Ibu terakhir untuk di LKPD-nya coba perhatikan, gambar juga ada di buku siswa. Nah, kita lihat ini juga ada di buku siswa, perhatikan. Diskusikanlah bersama kelompokmu apakah tindakan yang ada pada gambar ini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, jelaskan. Nah, perhatikan dulu. Yang nomor 1 ini gambar apa? Gambar orang saya dengan bangsa. Iya, ada yang punya? Iya, nah, kalian rasa ini sesuai nggak dengan makna sila pertama? Tidak. Kalau tidak sesuai, kau tuliskan di LKPD-mu itu alasannya kenapa tidak sesuai. Gambar 1 tidak sesuai dengan sila pertama. Sampai dengarkan. Karena kita diciptakan Tuhan, sedangkan kita di mata Tuhan itu tidak punya derajat yang sama. Maka kita tidak boleh memilih orang lain. Gambar 6 sesuai dengan sila pertama. Karena semua yang Tuhan berikan harus dijaga, termasuk tubuh kita. Kita berolahraga agar kita sehat. Terima kasih. Iya, tepuk tangan. Kegiatan hari Ibu, hari ini mari kita simpulkan dulu pembelajaran kita. Baik, tadi pertama kita belajar mengenai yang pertama, ayo sama-sama. Mengenai iya, mengungkapkan pendidikan dimensi. Iya, yang
Baik anak ibu, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Jidan. Berdoa. Teman-teman, kita belajar. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Kita tadi melakukan observasi di dalam kelas saya. Tadi Bapak sudah melihat ya Pak ya, tadi dari awal bagaimana saya melakukan pembelajaran anak-anak di dalam kelas. Yang pertama tadi, saya tadi kan udah Bapak lihat tadi apa yang saya tanyakan. Nah, saya jelaskan dulu juga pertamanya bahwa tadi metode yang saya gunakan tadi adalah metode PPR yang dimana anak-anak saya suruh mengidentifikasi masalah dulu. Makanya saya munculkan tadi Pak itu ada berbagai macam bangun ada yang bagus ada yang bagus. Nah seperti yang tadi sama-sama tadi kita lihat juga, saya juga lihat anak-anak itu saya lihat tadi memang cukup anak-anak itu efektif di dalam melakukan berbagai pertanyaan, kemudian apa yang saya tanya mereka jawab. Nah tapi kan Pak tadi kan saya ada mengajak anak untuk keluar dari kelas, itu kan Pak di halaman. Nah itu pada saat saya memperkenalkan kepada anak-anak bangunan-bangunan yang ada di sekitaran sekolah ini. Nah saya ingin tadi memperkenalkan kepada anak bagaimana bangunan ini bisa berdiri dengan kokoh. Nah pasti semua itu kan hubungan dirancang. Itulah tadi saya gunanya membawa anak tadi keluar. Tapi kan Pak setelah saya melakukan refleksi, setelah selesai pembelajaran tadi, terus saya gini tadi, ada saya temukan sedikit masalah. Kenapa ya waktu tadi saya ajak anak-anak tadi di luar kelas itu kok kurang maksimal? Arti kurang maksimal gini Pak, waktu kan saya bawa anak ke sana ada yang lari ke sana, kemudian anak-anak itu kurang fokus, hanya lihat ke sana ini. Jadi saya rasakan Pak kayak mau ingin mengulang kembali pembelajaran tadi. Ya, pastinya kan ada kekurangan, setiap kekurangan itu nanti akan menjadi perbaikan ke depannya. Nah, Bapak gimana? Apakah Bapak sama seperti yang saya rasakan? Ya, Bu Dina, tadi saya lihat Ibu melakukan pembelajaran. Saya rasa pendapat Ibu itu sudah sesuai lah, baik. Saya lihat dengan yang Ibu katakan tadi, memang setiap pembelajaran pasti ada kekurangan, gitu kan. Tapi saya rasa sudah cukup bagus. Cuman menurut Ibu yang tadi itu, yang Ibu tadi apa istilahnya, bagaimana Ibu nanti mengatasinya atau solusinya gimana setelah Ibu membicarakan yang Ibu bilangkan tadi yang membawa keluar anak tadi? Berarti Bapak lihat juga lah tadi ya Pak ya, Ya, masalah saya lihat anak juga, yang lari-lari ya, itu ya Pak. Kalau saya tadi kan Pak, setelah saya berpikir sebentar, saya lakukan refleksi sebentar, saya rasa kan Pak untuk kedepannya jika saya nanti membawa anak-anak keluar kelas, gitu kan, supaya berkondisi, berkoordinir, ada saya punya rencana nanti anak-anak ini saya kelompokkan. Jadi kalau saya kelompokkan mereka nanti ini kan lebih terkoordinir, saya juga bisa mendatangi setiap kelompok, saya kasih nanti satu ketuanya di dalam setiap kelompok. Kira-kira itu solusi yang bisa saya kasihkan Pak. Menurut Bapak gimana? Saya rasa sudah cukup bagus ya Bu. Selain mengkelompokkan seperti pembelajaran diferensiasi ya, mengkelompokkan menyesuaikan dengan kebutuhan. Saya sudah sesuai, itu anak pun lebih aktif ya, lebih aktif untuk melakukan pengamatan dan juga dia sudah berkelompok istilahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saya rasa yang Ibu apakan sudah pas. Kemudian nanti kalau Ibu melakukan seperti itu, apa nanti mungkin tak ada efeknya untuk ke anak atau bagaimana hasilnya untuk anak seperti itu? Tadi kan saya katakan tadi ketika saya melakukan kelompok di dalam anak pembelajaran di luar kelas, itu kan artinya saya ingin anak lebih terkoordinir, saya bisa lebih bisa memantau anak. Kan kalau mereka ramai-ramai seperti saya lakukan tadi Pak, saya rasa kurang maksimal. Karena apa, saya ajak mereka yang satu entah kemana larinya kan gitu. Nah kemudian
untuk ke yang pembelajaran berikutnya tadi kan Pak, saya kan langsung masuk anak ke dalam kelas. Kemudian setelah itu saya melakukan pembelajaran menggambar. Nah itu Pak memang berhubungan kita dengan SPDP, menggambar rumah impian. Tadi itulah dia berhubungan pembelajaran PPKN tadi mengenai jenis pekerjaan. Nah saya rasa kalau untuk metode yang saya gunakan itu saya cukup menarik Pak. Artinya untuk pembelajaran ke depannya memang PBL ini luar biasa. Artinya anak-anak lebih terkoordinir mulai dari mereka mengidentifikasi masalah, kemudian kita membimbing anak dalam kerja kelompok, kemudian menginformasikan hasil kerja kelompok mereka. Dan anak-anak tadi terlihat, Bapak lihat tadi kan mereka lebih saya bu, Ya, mereka semua itu mereka iya lebih aktif. kreatif. Jadi memang PBL ini Pak luar biasa. Nah itu tadi yang masalahnya tadi itu saja yang saya temukan menurut saya itu tadi. Nah solusinya pun sudah saya sebutkan juga. Nah kedepannya saya rasa akan saya lakukanlah perbaikan di mana kekurangan saya lakukan. Nina, terima kasih. Tadi memang itulah sudah diutarakan dan memang solusinya udah dapat ya kan. Nah, jadi istilahnya anak sudah terkondisikan, terus hasil nanti setelah dikondisikan itu anak seperti apa sudah kita udah tahu. Saya rasa yang Ibu ceritakan itu sudah pas ya Bu. Alhamdulillah ya. Iya, kita istilahnya sharing-sharing kita tentang tadi pembelajaran itu ya memang dalam pembelajaran itu tidak ada yang sempurna, tapi kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jangan sungkan Pak, nanti setelah tugas PGP ini juga rajin ke dalam kelas, observasi, Oke, kasih Bu. masukan. Ya, PGP apa-apa, itu kan Bu. luar biasa Iya, banyak iya, ilmunya. iya. Terima kasih Bu. Ya, oke, terima kasih buat Pak Lili sebagai CGP saya. Saya di sini sebagai pengajar praktik Ibu Bahtana Sarmargolan telah menyaksikan bersama-sama percakapan coaching antara Pak Lili sebagai coach dan Bu Nina sebagai coachnya. Di sini saya berpendapat bahwa percakapan ini memang sudah baik, di mana saya melihat si coach sudah menggali permasalahan dan menemukan permasalahan itu juga dari coachingnya. Hanya saja ada kekurangannya sedikit tadi pada saat merangkum. Itu diharapkan coaching merangkum kembali apa jawaban dari permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.